On court 2. One love. Pasangan ganda putra Indonesia, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, memetik pelajaran saat bertanding pada babak pertama China Masters 2023. Fajar Rian sukses meraih kemenangan untuk melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 750 itu. Akan tetapi langkah mereka masih belum meyakinkan usai dua kali melakukan kesalahan yang sama saat bersua ganda putra Jepang, Keiichiro Matsui, Yoshinori Takeuchi. Bertanding di Shenzhen Bay Gymnasium, Shenzhen, China, Rabu, 22 November 2023, Fajar Rian dipaksa bertanding sampai 49 menit. Sebenarnya Fajar Rian memegang kendali permainan hampir sepanjang pertandingan. Mereka bahkan lebih dulu mencapai game point dan match point dengan selisih 2 poin. Namun keunggulan itu justru mampu disamakan oleh lawan menjadi 20-20 pada game ke-1, dan 19-19 pada game kedua. Untungnya, Fajar Rian berhasil mengatasi tekanan itu untuk memenangkan laga dengan skor 22-20 dan 21-19. Bersyukur bisa memenangi pertandingan hari ini. Tadi itu juga pertandingan yang tidak mudah, kata Fajar dalam siaran pers PBSI yang diterima bolasport.com. Terbukti sampai terjadi setting di game pertama dan poinnya juga ketat di game kedua. Memang dalam laga ini harus diakui lawan bermain ulet. Mereka juga tidak gampang mati. Sementara kami sendiri juga masih banyak error. Semoga di pertandingan berikutnya, kami bisa lebih baik lagi, dan bisa bermain lebih in. Kami juga berharap tidak gampang mati sendiri, ujar Fajar. Adapun Rian menyoroti penampilan mereka yang masih belum menemukan ritme. Rian juga mengeluhkan masalah shuttlecock yang sedikit berat. Dalam pertandingan ini kami masih mencari feel dengan shuttlecock. Karakternya sedikit berat cuma lajunya sering tidak beraturan, ujar Rian. Kadang cepat, kadang lambat. Jadi kami belum dapat touch yang pas dengan shuttlecocknya. Tadi kami bermain terburu-buru. Saat unggul kami malah banyak melakukan kesalahan sendiri. Di game kedua, kondisinya hampir sama. Tadi kami sudah unggul 14-11, lawan malah bisa mengejar dan skornya jadi mepet-mepet terus. Untuk menghadapi pertandingan besok melawan Cina, kami malah belum pernah bertemu. Mereka merupakan pasangan baru. Meski begitu, kami harus siap dan waspada, ujarnya. Fajar Rian akan menghadapi wakil tuan rumah, Chen Bo yang Liui pada babak kedua China Masters 2023. Sementara itu, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting mengatakan perubahan strategi permainan membuatnya memenangkan laga sengit kontra jagoan Singapura. Loh Kin Yudan membawanya lolos ke babak 16 besar China Masters 2023. Ginting menang atas Loh 2 game langsung dengan skor 21-15, 21-19 pada babak pertama turnamen BWF Super 750 yang digelar di Shenzhen, China. Puji syukur bisa memenangkan pertandingan hari ini. Kita sama-sama mengadu strategi pola permainan di lapangan, kata Ginting dalam rilis resmi PBSI. Sejak game pertama, Ginting mengakui bahwa pertandingan berjalan cukup alot, mengingat keduanya sudah sering bertemu di turnamen-turnamen lainnya. Pada skor 14-14 di game awal, Ginting pun mengubah strategi dan memegang kontrol permainan lebih solid. Puji Tuhan saya bisa menang di game pertama setelah kedudukan 14 sama. Saya bisa secara berurutan dapat 45 poin dan bisa mengubah sedikit pola yang sebelumnya lawan sudah merasa nyaman, kata pria bernama lengkap Anthony Sinisuka Ginting itu. Perubahan pola saya itu membuat lawan jadi tidak enak bermainnya, imbuhnya. Unggulan kedua itu melanjutkan, perebutan angka di game kedua berlangsung lebih sengit, mengingat kedua pemain sudah sama-sama mempelajari strategi masing-masing di game pertama. Tetapi setelah itu saya bisa masuk kembali ke pola permainan saya hingga dapat 5 poin hingga 20-18. Perubahan-perubahan pola saya itu yang membuat lawan kurang nyaman dalam bermain, terangnya.
Hasil positif diraih Indonesia dalam mengawali China Masters 2023 Super 750 dengan lolosnya 4 wakil ke babak 16 besar. Tuntas sudah perjuangan wakil Indonesia pada hari pertama China Masters 2023, Selasa, 21 November 2023. Dari total 5 wakil yang berlaga, 4 wakil Indonesia berhasil melaju ke babak kedua. Khusus untuk Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, mereka memastikan tempat ke babak kedua tanpa memeras keringat karena calon lawan mereka, Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi, memutuskan mundur. Duel derby ganda putri Indonesia itu batal terwujud. Tim redaksi Bolasport.com telah mencoba menghubungi Humas PBSI terkait alasan Ana Tiwi batal berlaga, tetapi hingga berita ini ditulis, masih belum ada jawaban. Sedangkan 3 wakil merah putih lainnya, hari ini kompak mengukir kemenangan. Diawali keberhasilan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari yang lagi-lagi jadi musuh yang terus menghantui ganda campuran terbaik Malaysia, Chen Tangjie, Toh Ewei. Rinov, Pita sukses meredam misi balas dendam anak didik Nova Widianto tersebut dalam permainan 2 game, 21-18, 21-18. Itu adalah kemenangan ketiga Rinov, Pita atas Chen Toh dari total 4 kali bertemu. Dengan kata lain, catatan head-to-head mereka masih utuh sempurna dengan mengemas 3 kemenangan dan 0 kekalahan dalam menghadapi pasangan peringkat 9 dunia itu. Kemenangan Rinov, Pita juga diikuti oleh Dejan Ferdinansyah, Gloria Emanuel Wijaya. Hanya saja, pasangan independen besutan PB Jarum itu agak harus bersusah payah dalam membungkam Supak Jomkoh, Supi Sarpai Wampran. Dejan Gloria butuh 3 game untuk memastikan tiket babak 16 besar sebelum menang dengan skor akhir 13-21, 21-17, 21-16. Hari baik Indonesia terus berlanjut setelah Leo Roli Carnando, Daniel Martin juga mengemas kemenangan. Ganda putra Indonesia itu tidak menemui banyak hambatan dalam upaya mereka untuk membuat wakil veteran asal Prancis, Ronan Labar, Lucas Corvée dalam 2 game, 21-14, 21-13. Sementara itu, atu bulu tangkis dunia saat ini, Anse yang mengawali langkah di China Masters 2023 dengan mulus. Berstatus sebagai unggulan pertama turnamen, Anse yang menjadi ancaman berat bagi para rivalnya. Tunggal putri Korea Selatan itu pun membuktikan kemampuannya dengan menumbangkan rival pertamanya, Lalindrat Chaiwan, pada Selasa, 21 November 2023. An berhasil unggul jauh dari Chaiwan sejak awal game pertama hingga jeda interval. Tunggal putri Korea Selatan itu memimpin dengan skor 11-3. Usai jeda interval, Chaiwan mencoba menyusul An Se-yang. Tapi, kekuatan tunggal putri Thailand itu belum mampu mengimbangi sang ratu dunia bulu tangkis. An pun akhirnya mengamankan game pertama dengan keunggulan 5 poin. Pertarungan lantas berlanjut ke game kedua, di awal permainan Chaiwan berhasil mencuri 1 poin lebih dulu dari An.